menjelaskan kembali buat teman-teman yang bertanya tentang bagaimana cara kita diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kita setiap minggu rutin ke gereja, kita dapat memberi sumbangan di gereja, kita dapat memberi makan hamba Tuhan, membagi apa yang kita punya buat orang yang susah, yang kekurangan. Itu semua perbuatan baik teman-teman, tapi itu tidak bisa menyelamatkan kita karena Tuhan itu suci, kudus 100%, dan ketika surga yang suci dan kudus tempat kediamannya Tuhan, tidak ada 1% dosa pun yang dapat masuk ke sana. Jadi setiap kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Karena ketika kita satu kali aja bohong, walaupun seumur saya 30 tahun lebih ya, saya nggak cuma satu kali bohong, banyak dosa yang saya lakukan gitu. Banyak dosa yang sengaja atau tidak sengaja yang pernah saya lakukan. Dan itu semua tidak dapat membuat saya, walaupun dengan perbuatan baik saya, terhapuskan. Saya tidak bisa mengusahakan diri saya untuk masuk ke surga dengan kekuatan saya sendiri. Tuhan tahu hal itu sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang suci, anaknya sendiri, Tuhan Yesus, Tuhan gitu kan, untuk turun ke dunia menyelamatkan kita yang terhilang. Satu domba saja di mata Tuhan itu sangat berharga. Ketika satu orang saja diselamatkan, betapa surga itu bertempik sorak bersuka cita teman-teman. Jadi ini yang saya mau sampaikan, ketika kalian menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian, saya akan menuntun kalian terakhir di video ini di dalam doa. Dan saya mau memberitahu bahwa kalian sudah pasti diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik sekali lagi, tapi karena iman. Karena iman. Dan Tuhan ketika Dia melihat ke bumi ini, ya, yang Dia cari adalah iman di bumi. Adakah iman di bumi? Jadi kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan iman, dan ketika kita sudah mengucapkan doa menerima Yesus, kita sudah diselamatkan. Ketika kita sudah minta ampun kepada Tuhan dengan mengaku di hadapan Tuhan dosa kita, kita sudah diampuni. Yang kita lakukan kemudian adalah hidup dalam pertobatan. Jadi setiap orang yang sudah percaya menerima Yesus, dia harus menunjukkan buah-buah dari pertobatan. Minta juga Roh Kudus untuk menuntun kita hidup dalam pertobatan hari lepas hari ya. Jadi tidak ketika Anda menerima Yesus dan semuanya berhenti sampai di situ, justru hidup Anda baru dimulai, hidup baru Anda dimulai saat itu dan sampai akhir, sampai garis finish, sampai hari Tuhan mengambil Anda, atau sampai pada saat ini sampai ketika kita rapture. Terus pasal 15 saya mau menjelaskan kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi di dalam Injil yang tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman, teman-teman hanya perlu teguh berdiri, percaya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Jadi ini sangat penting teman-teman, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi bukan karena dosa saya saja, bukan menanggung dosa generasi ya waktu Tuhan Yesus saja, tapi dari awal sampai sejarah manusia ke depannya nanti Tuhan Yesus menanggung semua itu. Jadi sebenarnya darah kambing domba itu tidak cukup. Darah Tuhan Yesus, Tuhan sendiri menebus kita, karena harus ada tebusan untuk setiap pelanggaran kita, sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita diselamatkan. Setiap dosa-dosa kita tadi Tuhan katakan jelas sudah dikubur Tuhan, sudah dibuang Tuhan jauh-jauh teman-teman. Bahkan Tuhan gak ingat lagi. Jadi ketika kadang masih ada tuduhan di dalam hidup kalian, kok ada kayak aku orang berdosa. Padahal kalian sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, sudah minta ampun untuk dosa kalian. Itu tuduhan dari si jahat. Jadi Anda harus tahu firman, karena itu Anda harus baca Alkitab, selalu intim dengan Roh Kudus. Anda harus berdiri bukan di dalam perasaan Anda, tapi kepada firman. Firman berkata bahwa Anda sudah diselamatkan.
Tapi memang harus ada konsekuensi dari dosa. Mungkin Anda harus minta ampun dulu kepada orang yang memang Anda pernah berbuat salah. Misalnya kepada orang tua Anda harus membereskan kepada orang yang mungkin keluarganya pernah Anda sakiti. Jadi harus ada pemberesan, dan itu juga bagian dari buah pertobatan, teman-teman. Dan ketika Anda sudah melakukan hal itu, konsekuensinya sudah Anda juga kerjakan, ada kelegaan dan Anda bebas gitu ya. Anda benar-benar merdeka dari setiap tuduhan. Walaupun sekali lagi saya katakan, perbuatan baik kita atau buah-buah pertobatan kita yang kita lakukan setelah kita menerima karunia keselamatan dari Tuhan Yesus, itu tidak ada artinya dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Perbuatan baik kita ini di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor saja, teman-teman. Karena kita ini tidak bisa mencapai surga dengan kekuatan kita sendiri, sangat terbatas. Kita tidak bisa memegahkan diri untuk semua yang kita terima ini semua hanya benar-benar hanya karena kasih karunia. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Tuhan Yesus memberi bukti kepada banyak orang, termasuk juga bahkan kepada Paulus. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia telah menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena Paulus ini tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus ketika dia mau menganiaya murid-muridnya Tuhan Yesus, anak-anaknya Tuhan pada zaman itu. Jadi secara supranatural Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepada Anda melalui mimpi, mungkin dapat menampakkan diri juga melalui penglihatan, tapi Tuhan Yesus juga dapat menampakkan diri kepada Anda melalui firman-Nya. Ketika Anda membaca firman, minta tuntunan Roh Kudus, Dia dapat berbicara secara lebih dalam dan detail lagi, sehingga firman itu menjadi firman yang hidup, yang dapat berbicara kepada Anda, menuntun Anda untuk selanjutnya melangkah seperti apa dalam hidup ini, menjadi terang dalam dunia yang gelap ini. Jadi dunia ini dunia yang gelap, teman-teman. Dan kita tidak gelap seperti dunia ini, tapi kita diutus untuk menjadi terang, bahkan menjadi garam untuk memberi rasa bagi dunia ini, untuk mempengaruhi dunia ini. Itu aja yang saya mau sharingkan. Mari kita berdoa ya buat kalian yang belum terima Yesus, doa bersama saya. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, jika kami menerima firman ini, sekarang kami mau mengakui bahwa Engkaulah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan darahnya tercurah untuk menjadi penebusan atas setiap dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa kami sudah diselamatkan dan nama kami dicatat di kitab kehidupan karena kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kami. Mulai saat ini kami bukan hamba dari dosa lagi, kami tidak diperbudak lagi oleh kedagingan kami, tapi kami hamba dari Tuhan, kami hamba dari kerajaan-Mu, sehingga kami hidup di dunia ini mempresentasikan kehidupan surga. Kami mempresentasikan buah-buah kebenaran. Kami memiliki buah-buah pertobatan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu ya Tuhan ketika kami membaca firman-Mu. Supaya kami lebih mengerti lagi tentang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Jadi itu aja yang saya mau sharingkan ke kalian.
Semoga kalian menerima video ini sebagai berkat, dan selamat juga buat kalian yang sudah menerima Tuhan Yesus, karena kita menjadi saudara seiman yang pasti bertemu di surga di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.